Leicester terpuruk sekali menang dalam 12 laga. Kalah dari Bologna, Milan menuju masa kelam. Here we go, Victor gabung Palmeiras. Johor Darul Takzim resmikan Samu Castillejo. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. West Ham United versus Leicester City pada lanjutan Liga Inggris berlangsung di London Stadium. Thomas Soucek mencetak gol pembuka setelah menerima umpan dari Mohamed Kudus pada menit ke-21. Jarrod Bowen melakukan umpan silang yang tidak sengaja menarik Yannick Vestergaard dan masuk ke gawangnya sendiri, menambah keunggulan West Ham sebelum turun minum. Setelah pertandingan ini, West Ham United kini berada di peringkat ke-15 dengan total 33 poin, sementara Leicester City terpuruk di posisi 19 dengan hanya 17 poin. Leicester City saat ini berada dalam posisi terancam degradasi setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir di Premier League. Di bawah kepemimpinan pelatih baru Ruud van Nistelrooy, tim ini mencatatkan performa yang sangat buruk dengan hanya mengumpulkan 7 poin dari 14 pertandingan. Hal ini menjadikan Leicester sebagai salah satu tim dengan poin terendah sejak pelatih asal Belanda tersebut mengambil alih. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggemar, apakah sudah saatnya Leicester City memecat Ruud van Nistelrooy? Dengan hanya 11 pertandingan tersisa untuk menghindari degradasi, Leicester harus segera menemukan solusi untuk mengubah nasib mereka. Bologna versus AC Milan dalam lanjutan Liga Italia berlangsung di Renato Dall'Ara. Pada akhirnya, Milan yang mampu memimpin 1-0 lebih dulu. Rafael Leao merobek gawang Bologna di menit ke-43 lewat transisi yang apik. Bologna sukses menyamakan skor menjadi 1-1 saat babak kedua baru berjalan 3 menit. Santiago Castro mencatatkan namanya di papan skor. Setelah terus menekan Milan, Bologna baru bisa berbalik memimpin 2-1 di menit ke-82. Umpan silang berhasil dituntaskan dengan sontekan dan Endoye. Hasil ini membuat Milan gagal mendekati zona 4 besar. Milan ada di posisi ke-8 dengan 41 poin dan Bologna di urutan ke-6 dengan 44 poin. Bologna mencatatkan sejarah baru dengan mengalahkan AC Milan 2-1 dalam pertandingan Serie A yang berlangsung di Stadio Renato Dall'Ara. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Bologna di kandang mereka atas Rossoneri dalam 23 tahun terakhir, sekaligus menjadikan mereka tim pertama yang berhasil mengalahkan Milan setelah kebobolan gol pembuka sejak Januari 2022. Sedangkan kekalahan ini semakin memperburuk catatan buruk AC Milan yang kini telah menelan 5 kekalahan dalam 6 pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi. Dengan hasil ini, harapan Milan untuk bersaing di zona Eropa semakin menipis dan banyak pengamat yang mulai meragukan masa depan tim di bawah kepemimpinan pelatih Sergio Conceição. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya era kelam bagi klub yang pernah berjaya ini jika tidak ada perubahan signifikan dalam manajemen dan strategi tim ke depan. Dani Ceballos alami cedera pada otot tendon di kaki kirinya saat Real Madrid menang 1-0 atas Real Sociedad di leg pertama semifinal Copa del Rey. Cedera itu didapatinya di menit akhir laga. Menurut laporan resmi dari klub, Ceballos diperkirakan akan absen selama sekitar 2 bulan, yang merupakan pukulan berat bagi tim yang sedang bersiap menghadapi serangkaian pertandingan penting. Dani Ceballos lagi-lagi jadi jagoan di Real Madrid musim ini. Musim lalu Ceballos cuma 5 kali jadi starter dari total 20 laga di Liga Spanyol. Kini Ceballos sudah 10 kali jadi starter dari 15 laga. Arda Güler telah mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap waktu bermain yang minim di klub. Dalam pernyataannya, Güler menegaskan bahwa ia tidak akan mempertimbangkan opsi peminjaman untuk musim depan. Sebagai pemain berusia 20 tahun, ia ingin tetap berjuang di Real Madrid atau mencari kesempatan di klub top lainnya. Güler merasa tertekan oleh tuntutan dari publik di negaranya untuk menunjukkan performa yang lebih baik, terutama setelah ia tampil menjanjikan dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menjadi starter di Copa del Rey melawan Real Sociedad. Kylian Mbappe bintang Real Madrid telah kembali berlatih setelah menjalani prosedur pencabutan gigi yang memaksanya absen dalam leg pertama semifinal Copa del Rey melawan Real Sociedad. Meskipun tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan tersebut, Mbappe diharapkan dapat kembali ke lapangan untuk pertandingan La Liga melawan Real Betis yang dijadwalkan pada hari Sabtu. Absennya Mbappe memberikan kesempatan bagi pemain muda Brasil Endrick untuk bersinar. Endrick mencetak gol kemenangan dalam pertandingan melawan Real Sociedad, membantu timnya meraih kemenangan 1-0. Oihan Sunset dipastikan akan absen selama beberapa minggu akibat cedera otot sedang di paha kanannya. Cedera ini terjadi saat pertandingan melawan Real Valladolid, di mana Sunset terpaksa ditarik keluar pada menit ke-68 setelah menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak gol. Kehilangan Sunset menjadi pukulan berat bagi tim, mengingat kontribusinya yang signifikan dengan 13 gol musim ini menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam strategi ofensif Athletic Club. Absennya Sunset datang pada saat krusial dengan pertandingan penting melawan Atletico Madrid dan Roma di depan mata.
Victor Roque akan bergabung dengan Palmeiras setelah kesepakatan tercapai antara Barcelona dan Real Betis. Dalam transisi ini, Barcelona akan menerima 25 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus dan klausul penjualan di masa depan. Kesepakatan ini juga mencakup kompensasi bagi Real Betis yang akan mendapatkan hak lebih tinggi atas S. Abdi sebagai bagian dari negosiasi. Roque menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan Palmeiras. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Barcelona mengamankan klausul penjualan sebesar 20% yang memastikan klub Katalan akan mendapatkan keuntungan finansial jika Roque dijual di masa depan. Barcelona dilaporkan sedang merencanakan perpanjangan kontrak untuk kiper Wojciech Szczesny, meskipun awalnya ia hanya menandatangani kontrak hingga akhir musim ini. Dengan Ter Stegen yang masih dalam proses pemulihan, manajemen Barcelona berencana untuk memperpanjang kontrak Szczesny selama 1 tahun lagi, sehingga ia dapat tetap menjadi kiper utama klub hingga Ter Stegen sepenuhnya pulih. Keputusan untuk memperpanjang kontrak Szczesny juga didorong oleh penampilannya yang solid dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk 2 clean sheet berturut-turut di La Liga. Barcelona berencana untuk memperpanjang kontrak 2 pemain kunci mereka, Robert Lewandowski dan Inigo Martinez, pada bulan Maret mendatang. Menurut Sport, klub telah mencapai kesepakatan dengan kedua pemain tersebut dan hanya menunggu waktu untuk mengumumkan perpanjangan resmi. Awalnya, Barcelona berencana untuk mengaktifkan perpanjangan otomatis berdasarkan jumlah penampilan musim ini, namun mereka memutuskan untuk mengonfirmasi kesepakatan baru ini lebih awal. Langkah ini merupakan bagian dari strategi klub untuk mempertahankan inti tim setelah sebelumnya berhasil mengamankan kontrak jangka panjang untuk pemain-pemain seperti Pau Cubarsí, Araujo, Pedri, Gavi, dan Fermin Lopez. Julian Brandt kini menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya di Borussia Dortmund. Dalam sebuah wawancara, Brandt mengungkapkan bahwa situasi saat ini tidak mudah dan sangat mempengaruhi dirinya. Meskipun memiliki hubungan yang kuat dengan klub, terutama setelah mengenakan nomor punggung 10 dan menjabat sebagai wakil kapten, performanya di lapangan seringkali tidak konsisten. Kontrak Brandt saat ini akan berakhir pada musim panas 2026, namun perpanjangan kontrak masih menjadi tanda tanya. Borussia Dortmund ingin menilai peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions sebelum membuat keputusan terkait perpanjangan kontrak yang mahal. Thomas Müller baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia sedang dalam pembicaraan dengan klub mengenai kontrak baru. Dalam pernyataannya, Müller menekankan bahwa diskusi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek olahraga, tetapi juga pada paket finansial yang ditawarkan. Namun, laporan menunjukkan bahwa klub hanya bersedia menawarkan kontrak baru jika Müller setuju untuk menerima pemotongan gaji yang signifikan dari penghasilannya saat ini, yang mencapai 17 juta euro per tahun. Müller menunjukkan sikap terbuka terhadap kemungkinan pemotongan gaji dengan menyatakan bahwa ia bersedia menerima pemotongan yang adil. Bayern Munchen telah resmi menarik tawaran kontrak untuk Joshua Kimmich yang kontraknya akan berakhir pada musim panas ini. Menurut laporan dari Bild, keputusan ini diambil setelah klub merasa frustasi dengan ketidakpastian Kimmich dalam memberikan jawaban terkait tawaran yang telah diajukan. Awalnya, Bayern berencana untuk mengurangi gaji Kimmich, namun setelah melihat performa gemilangnya musim ini, tawaran yang diajukan bahkan lebih baik dari kontrak sebelumnya yang bernilai 20 juta euro per tahun. Namun, setelah pertemuan Dewan Klub pada hari Senin, Bayern memutuskan untuk tidak meningkatkan tawaran dan akhirnya menariknya karena ketidakpastian yang berkepanjangan. Claudio Echeverri, bintang muda Argentina, telah resmi bergabung dengan Manchester City setelah menyelesaikan masa peminjaman dari River Plate. Pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya telah menandatangani kontrak dengan City pada Januari 2024 hingga tahun 2028 dan akan mengenakan nomor punggung 30 yang sebelumnya dikenakan oleh Nicolas Otamendi. Echeverri kini siap untuk memperkuat skuad Pep Guardiola dalam sisa musim 2024-2025 dan seterusnya. Dengan pengalaman bermain di level senior bersama River Plate, di mana ia mencatatkan 48 penampilan dan mencetak 4 gol, Echeverri diharapkan dapat memberikan energi baru dan kreativitas di lini tengah City. Marcus Rashford, penyerang asal Inggris yang saat ini dipinjamkan dari Manchester United ke Aston Villa, dilaporkan ingin memperpanjang masa tinggalnya di Villa Park. Menurut laporan dari The Athletic, Rashford merasa lebih revitalisasi dan bersemangat bermain di Aston Villa dibandingkan saat masih di Manchester United yang ia sebut sebagai pengalaman yang menguras tenaga. Dengan performa yang meningkat dan dukungan dari manajer Unai Emery, Rashford merasa bahwa Villa adalah tempat yang tepat untuk mengembalikan karirnya ke jalur yang benar. Chelsea FC menunjukkan kepercayaan penuh kepada pelatih Enzo Maresca meskipun ada kekhawatiran mengenai performa tim. Menurut laporan Fabrizio Romano, klub tidak memiliki rencana untuk memecat Maresca dan malah melibatkan dia dalam diskusi aktif mengenai perencanaan skuad untuk musim depan. Chelsea berfokus untuk memperkuat tim dengan menambah pemain baru di posisi bek tengah, gelandang, penyerang, dan sayap kiri. Maresca diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam membentuk skuad Chelsea untuk musim 2025-2026.
saat klub berusaha kembali ke jalur kemenangan dan bersaing di level tertinggi. Premier League berpotensi untuk menerapkan 2 jendela transfer musim panas ini sebagai respon terhadap pelaksanaan Piala Dunia Klub yang akan berlangsung pada bulan Juni. FIFA telah mengumumkan bahwa akan ada jendela transfer sementara di tanggal 1 hingga 10 Juni untuk klub-klub yang berpartisipasi seperti Chelsea dan Manchester City agar dapat merekrut pemain sebelum turnamen dimulai pada tanggal 14 Juni. Namun, banyak klub Premier League lainnya menginginkan membuka jendela transfer di awal Juni, kemudian menutupnya saat Piala Dunia Klub berlangsung dan membukanya kembali setelah turnamen selesai. AS Roma sedang dalam proses mencari pelatih baru setelah Claudio Ranieri mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri di akhir musim ini. Salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Ranieri adalah Francesco Farioli, pelatih Ajax yang saat ini memiliki kontrak hingga 2027. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Roma telah melakukan kontak awal dengan Farioli untuk membahas kemungkinan kerjasama di masa depan, dan pelatih berusia 35 tahun ini dianggap sebagai pilihan ideal untuk membawa Roma ke arah yang lebih baik di kompetisi domestik dan Eropa. AC Milan saat ini sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Xavi Hernandez sebagai pelatih kepala baru mereka, menggantikan Sergio Conceição yang dinilai gagal membawa tim meraih hasil positif. Menurut laporan dari El Nacional, Xavi yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih Barcelona menjadi salah satu kandidat teratas untuk memimpin Rossoneri. Keputusan ini muncul setelah Milan mengalami kekalahan di Liga Champions melawan Feyenoord. Xavi yang dikenal dengan filosofi permainan yang menyerang dan penguasaan bola yang tinggi diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Milan. Lionel Messi dikabarkan akan memperpanjang kontraknya dengan klub Major League Soccer Inter Miami hingga tahun 2026. Menurut jurnalis sepak bola terkemuka Willem Balach, spekulasi mengenai kembalinya Messi ke FC Barcelona setelah kontraknya berakhir pada tahun ini telah dibantah. Balach menegaskan bahwa Messi tidak memiliki niat untuk kembali ke Barcelona selama Joan Laporta masih menjabat sebagai presiden klub tersebut. Kontrak saat ini yang ditandatangani Messi dengan Inter Miami bernilai sekitar 150 juta US dollar dan memiliki opsi perpanjangan yang akan memungkinkan dia untuk tetap di klub tersebut lebih lama lagi. Pelatih Fenerbahce Jose Mourinho dijatuhi hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan akibat pernyataan yang dianggap mengandung unsur rasis terhadap rivalnya Galatasaray. Kasus ini muncul setelah pertandingan derby Istanbul yang berakhir imbang 0-0, di mana Mourinho mengkritik reaksi staf pelatih Galatasaray dengan menyebut mereka melompat seperti monyet. Sebagai respon, Fenerbahce berencana untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Jika hukuman ini tetap berlaku, Mourinho akan absen dalam pertandingan melawan Antalyaspor, Samsunspor, Bodrum, dan Trabzonspor. Filip Kostic saat ini dipinjamkan oleh Juventus ke Fenerbahce, menunjukkan performa yang mengesankan di Liga Super Turki. Sejak bergabung pada September 2024, Kostic telah memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Manajemen Fenerbahce sangat puas dengan penampilannya dan kini sedang mempertimbangkan untuk menjadikannya status pinjaman menjadi permanen. Menurut laporan terbaru, Fenerbahce berencana untuk melakukan pembicaraan dengan Juventus dalam beberapa minggu ke depan untuk membahas kemungkinan transfer permanen ini dengan biaya yang diperkirakan antara 3,5 juta euro hingga 4 juta euro. Liga Pro Belgia telah mengumumkan perubahan signifikan untuk musim 2026-2027, di mana liga ini akan kembali ke format 18 tim, meninggalkan format 16 tim yang berlaku saat ini. Dalam format baru ini, setiap pemain akan bertanding dalam sistem double round robin, di mana setiap tim akan bermain melawan semua tim lainnya 2 kali, sekali di kandang dan sekali di kandang lawan. Dengan 34 putaran, sistem playoff yang sebelumnya ada akan dihapus, memberikan akhir musim yang lebih jelas dan dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik Liga Pro Belgia. Johor Darul Takzim terus meningkatkan kekuatan tim menjelang babak 16 besar Liga Champions Asia Elite dengan merekrut pemain baru. Teranyar, juara Liga Super Malaysia 11 kali beruntun itu mendatangkan mantan winger AC Milan Samu Castillejo. Castillejo merapat ke markas Johor Darul Takzim, Sultan Ibrahim Stadium, dengan status bebas transfer. Kedatangan Samu Castillejo bakal membuat lini depan JDT semakin superior di Liga Super Malaysia. Menurut statistik yang dirilis oleh Transfermarkt, Castillejo telah membuat 324 penampilan di Eropa. Pemain berusia 30 tahun itu mencetak 26 gol dan menciptakan 34 assist sejak musim 2014-2015. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.